PDE. Baik, kita masuk ya. Jadi adakah yang seperti ini? Antara dua kufail potongan. Jadi, tentukan luas daerah atau disebut apa, area ya, sama ya, area antara dua kurva yang potongannya, antara dua kurva yang berpotongan. Itu, parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 3X dan Y sama dengan X. Nah, kalau ini bisa langsung. Jadi kalau digambarkan, ini digambarkan dia kan ada motong gitu kan, dipotong oleh yang atas. Langsung sama hasilnya, kalau C satu-satu juga sama. Ya, kalau saya ini nggak usah digambar bagus, yang penting ini mencapai maksimum atau minimum. Dia A-nya kan, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. A-nya berapa sih? A-nya 1. Besarin 0 mencapai minimum. Ya, minimum puncaknya di bawah. Ya, jadi kalau puncak di bawahnya minimum, ini adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 3X dipotong oleh garis Y sama dengan X. Ini Y1-nya yang di atas, Y2 yang bawah. Paham ya? Nyatanya ini berapa luas antara, kalau hitung sumbunya pasti ada yang modelnya ya agak terpotong gitu, tapi nggak ada masalah. Ini boleh langsung gitu. Ya, boleh langsung. Pertama kita cari dulu harga batasnya. Harga batasnya yaitu Y sama dengan Y. Y parabol sama dengan Y garis lurus atau linier. Y parabol adalah X kuadrat 3 kurang 3X. Terus Y apa nih? Y garis lurus adalah X. Enak. Kan ada dua garis. Y sama dengan X kuadrat kurang 3X ini parabola. Y sama dengan X ada garis linier atau garis lurus. Ini kita gabung. Pindahkan ke kiri. Jadi X kuadrat kurang 3X min X sama dengan 0. Kemudian ini jumlahkan berapa nih? X kuadrat kurang 4X sama dengan 0. Difaktorkan. Hingga X min 4 aja. X kali X min 4. Ya, dikeluarkan X-nya. Nah, X pertama 0. X kedua ini sama dengan 0. X kurang 4 sama 0. X 4 dah. Nah, batas bawahnya 0. Batas atasnya 4. Nah, baru sini kita hitungnya terhadap sumbu X. Salah. Terhadap sumbu X. Maka luas sama dengan integral batasnya 0,4 Y1 kurang Y2 kurung DX. Jadi luasnya sama dengan 0,4. Y1-nya adalah, ini kalau salah dapat 10/23 nih. Y1-nya adalah X atas ya, yang atas X, yang bawahnya adalah X kuadrat kurang 3X. Jangan lupa ini dikasih kurung ya. Kurung siku atau kurung kerawal boleh. DX. Nah, buka kurungnya. Jadi 0,4, kita buka kurung X dikurang, ini kali min. Tandanya berubah enggak? Min X kuadrat, min kali min plus 3X. Kurung DX. Nah, X tambah 3X berapa? X tambah 3X adalah 4X dikurang X kuadrat kurung DX. Ya kan? Nah, ini saya salin lagi ya supaya 0,4, berapa tadi? 4X dikurang X kuadrat ya. Benar ya? DX. Nah, ini sama dengan 4 kali integral F pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1, 2. X pangkat 1 tambah 1, 2. Jelas nih? Terus min integral X kuadrat 1/2 tambah 1, 3. X pangkat 2 plus 1, 3. Agak batas 0,4. Nah, ini boleh diselesaikan dulu. 4 kali setengah berapa? 2 X kuadrat dikurang 1/3 X pangkat 3. Agak batas 0,4. Nah, ini caranya ada dua cara. Misalnya di SMA, bisa nggak masukkan batas atas semuanya dikurung, dikurangi, kurung buka lagi, masukkan batas bawahnya. Atau boleh nggak ini 2 kali X kuadrat batas atas, 4 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah, 0 kuadrat. Ini yang direct ya. Kurang 1/3 kali X pangkat 3 batas atas dikurang X pangkat 3 batas bawah.
gitu. Nah, yang 0 ini kan hilang nih. 0 nggak usah kita lihat lagi kan. Maka tinggal apa? 4 kuadrat 16 kali 2, 32. 4 pangkat 3 berapa? 64/3. Sama penyebut per 3. Ini kurang 64 tetap. Yang ini 32 ini kali 3 nah. 96. Betul nggak? 96 bagi 3 kan 32. Sehingga luasnya berapa? 32/3 kan? Ya. Nah, 30 bagi 3 kan 10, sisa 2, 2/3. Jadi jawabannya ya bisa gini atau tapi tergantung Bu Sitinya maunya jawabnya seperti campuran ini atau yang boleh bulat gini. Kalau saya dua-duanya benar kita. Tapi kalau dosen lain belum tentu kan. Ya. Jadi Ibu Siti belum tahu. Ya. Bagusnya bikin 10/23. Ya. Oke. Ya. 32/3. Ini contohnya yang apa? Kalau soal yang sama diputar terhadap sumbu X, jadi bidang itu diputar menjadi volume, ya, jadi volume. Nah, gimana kalau soal yang sama? Jadi tentukan volume dari bidang yang dibatasi, ya, Y sama dengan X kuadrat kurang 3X dan Y sama dengan X. Jadi diputar terhadap sumbu X. Ya. Diputar terhadap sumbu X. Oke. Nah, jadi bentuknya sama, hanya ini begini, ya. Ada potong ini Y sama dengan 3, Y satunya, Y 2-nya adalah X kuadrat kurang 3X. Tapi ini diputar, ya, diputar tak ada sumber X. Nah, batas ini tidak tahu apa, ya, kita perkiraan aja apakah di sini sumbunya atau apa, ya kan? Perkiraannya, diputarnya gitu. Jadi ada bayangan di bawahnya kan. Ya, nah. Langsungnya sini, ini sama batasnya tadi Y sama dengan Y juga. Ya. Jadi berarti X kuadrat kurang 3X sama dengan X dipindahkan. X kuadrat kurang 3X kurang X sama dengan 0. Kan? Pindahkan ke kiri. Nah, jadi X kuadrat kurang 4X sama dengan 0. Nah, keluarkan X-nya, difaktorkan X-nya. Jadi X kali X min 4 sama dengan 0. X pertama sama dengan 0. X kedua berapa? 4. Ini batas, agak batasnya. Batas bawah 0. Oke. Nah, ini diputar terhadap sumber X tadi kan. Diputar terhadap sumbu X. Maka volumenya adalah P integral, ya, P integral agak batasnya dari 0,4 ya. Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat enggak? Kurung dx. Jelas itu. Jadi volumenya adalah P integral Y1-nya. Mana? Y1-nya ini X tadi ya, bukan 3. Ya, nah. X di pangkat 2 dikurangi X kuadrat kurang 3X kurung pangkat 2. Hati-hati nih. Ini kasih kurung siku. Ini 4 sini. Coba. Batas sampai 4. Ini ya. dx. Nah, buka kurungnya. Jadi volume adalah P integral 0,4. Ini X di pangkat 2. X kuadrat. Ini dikalikan. Apa nih? Hati-hati ini. Ini kan segitiga Pascal. Kuadrat suku utama berapa? X pangkat 2 di pangkat 2. Pangkat 4 enggak? Hati-hati ya. X kuadrat di pangkat 2 aja. X pangkat 4. 2 kalinya. Jadi 2 kali min 3. Min 6. X pangkat 2 kali X. X pangkat 3. Ditambah min 3X kurung kuadrat. Berapa tuh? Plus 3 kuadrat 9. X pangkat 2 X kuadrat. Kurung tutup dx. Enak. Sehingga ini dapatnya volume adalah P integral 0,4. Ini adalah X kuadrat min, buka kurungnya.
min X pangkat 4 tambah 6 X pangkat 3 min 9 X pangkat 2 ya. dx. Jelas sampai sini? Nah, baru kita jadi volumenya berapa? Pi integral 04. Ini kita jumlahkan. Ada yang bisa dijumlahkan? Nama yang sama. Min S kuadrat dengan min 9 S kuadrat berapa? Plus sebenarnya. Plus S kuadrat, 1 S kuadrat dengan min 9 jadi min 8 enggak? Min 8 S kuadrat. Terus yang belakangnya, salin aja. Min S pangkat 4. Ya, tambah 6 X pangkat 3. dx. Jadi volumenya adalah Pi dikali min 8 dikali integral S kuadrat 1/2 tambah 1 ya X pangkat 2 plus 1 ya kan, min integral S pangkat 4 1/4 tambah 1 5/5 X pangkat 4 tambah 1 pangkat 5 tambah 6 kali X pangkat 3 ini 3 ya X pangkat 3 jadi 1/3 tambah 1 4 X pangkat 3 tambah 1 pangkat 4 agak batas 0,4 sehingga ini menjadi Pi min 8/3 X pangkat 3 min 1/5 X pangkat 5 ditambah 6/4. 6/4 itu diperkecil berapa? 3/2 ya? Agak batas 0,4. Nah, kita masukkan lah. Jadi Pi min 8/3 kali X pangkat 3 batas atas apa? 4/3 dikurang 0/3. Min 1/5 kali X pangkat 5 batas atas 4/5 dikurang 0/5 tambah 3/2 kali X pangkat 4 4/4 dikurang 0/4 ya yang nolnya ya nggak usah lihat ya ini kan hilang semua ya nak. Nah tinggal yang kita hitung ini berapa. Nah 8 ini sama enggak 2 kali 4 4-nya dikali 4/3 4/4 enggak supaya bisa kita tarik keluar. Karena hitungnya mabuk tuh 4/5 berapa 4/4 256 misalnya kali 4 lagi. Wah, jadi kalau saya cenderungnya kita pecah ini 2 kali, nah ini 8 ini kan 2 kali 4. Ini berarti menjadi 4/4 nah. 8 itu kan 2 kali 4. 4-nya itu dikali dengan 4/3. Jadi 4/4 kan. Oke, per 3. Terus ini min 4/5/5 plus 3 kali 4/4 gitu per 2. Nah, kita keluarkan 4/4-nya. Ini nanti tinggal 1 kan. Jadi volumenya adalah Pi dikali min 2, 4/4 dikeluarkan ya. 4/4 kita keluarkan yang nilainya adalah 256 deh. Ini tinggal apa nih? Min 2/3 nah. Ini dikeluarkan 4/4 34 kan? 4/5. Ini 3/2 betul nak? Ini min tadi. Nah, 4/4 tadi 4/2 kan 16. 16 kali 16 256 pi dikali ini penyebutnya ada yang sama. Jadi KPK dikaliin ya kan? Berapa tuh? 3 kali 5 15 kali 2 30 ya. Nah, terus ini 3 jadi 30 10 ya. Kali 2 min 20 ya. Min 20 5 jadi 30 kali 6 6 kali 4 24 2 15 kali 3 45 ya. Oh ini min 24 ya, sorry. Min ya. Min 24 nih. Jadi min 24 sama min 44. Min 44 jadi 256 ya. Jadi hasilnya volumenya adalah berapa tadi? 256 pi tinggallah sini apa? 45 kurang 44 1 ya, 1/30. 1/30. Ini bisa bagi 2. Bagi 2 berapa nih? 2 2 2 256 ya. 128. 128 ya. Ini 15. Jadi hasilnya berapa? 128 pi per 15. Ya. Jelas di sini. Nah, seperti itulah jadi
Ini sering kalau saya uji yang di apa, Binus online, sekarang namanya Beyond, dulu Ball ya. Ini Ball nggak bagus dengarnya, diganti Beyond. Ya. Sering keluar gitu. Oke. Ada yang tentang yang lain? Paling. Jadi tadi sudah luas daerah antara dua kurva yang berpotongan, kemudian volume benda putar dari dua daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Ya. Ada lagi? Halo? Atau ada yang bagian yang Anda tak paham? Saya jelaskan. Terakhir, saya yang dari tempat. Pak kali masih. Ada yang mau lagi? Laporannya di sesuai absennya. Ya, ada kebetulan sudah dilihat sudah bilang. Kalau bilang itu terus awal-awal oke. Reduksi sudah belajar? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Iya, ya. Integral, Anda tahu nggak integral parsial itu datang dari mana? Integral parsial itu datang dari mana? Integral UdV, UV kurang integral VdU. Ini integral parsial. Kalau saya karena jurusan matematik, saya jelaskan asal usulnya mereka. Gitu. Jadi ini integral UdV adalah UV, ya, ya, kurang integral VdU. Ya. Parsial itu gini, bagian belakang ini harus bisa diselesaikan sampai tuntas. Bukan pangkat. Kalau sini pangkat X kuadrat, sini jadi X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5, tidak bakal selesai sampai akhir kiamat. Ya, salah. Jadi harus makin sederhana pangkatnya dan dapat diselesaikan. Ini sebenarnya datang dari rumus ini, UV. Buktinya ya. Pendek, paling 4 baris. Coba Anda lihat. UV, kalau kita turunkan apa? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Betul nggak? Kalau Anda biasa U aksen plus V aksen U. Betul nggak? Benar kan? Anda biasanya U aksen V plus V aksen U. Terbalik. Kalau saya ajarkan lebih gampang, UV tambah UV, ujung-ujungnya aksen. Oke. Nah, aksen itu artinya diferensial. D dari UV. Nah, ini V. U aksennya diganti dengan DU. Terus ini U kali V aksennya diganti dengan DV. Kemudian integralkan semuanya. Kita integralkan. Apa yang terjadi? Integral DZ, Z. Integral UV, UV kan? Enak. Integral DY, Y. Integral DZ, Z. Integral DUV, UV. Nah, kita cari UDV. Berarti ini pindahkan ruas kiri min integral VDU. Sama dengan integral UDV. Udah. Sebutin enggak? Integral UDV adalah UV kurang integral VDU. Buktinya sederhana dari UV diturunkan. Ya. Oke. Kemudian ada integral ini. Integral dari kosinus 3x kali cos x dx. Gimana ini? Hah? Gimana? Ada yang dikali 2 kali setengah. 2 cos-cos. 2 cos-cos apa? 2 cos-cos. Sin 2 cos-cos, cos tambah cos ya. Oke. Gimana?
Kan ada saya tunjukkan dulu ya, tunjukkan beban. Ya ya silakan. Yang ini sin ya, sin A tambah sin B, ada kan? Terus sin A kurang sin B. Terus cos A tambah cos B. Asalnya di sini cos A kurang cos B. Nah, sin tambah sin 2 sin cos. Itu cepatan kerjanya gitu kan. Setengah kali jumlah ya, ini setengah kali jumlah tambah setengah kali selisih. Itu nah gitu. Kalau sin kurang sin 2 kosin terbalik ya. 2 kosin sudutnya sama. Setengah kali jumlah, setengah kali selisih. Cos tambah cos 2 cos cos. Setengah kali jumlah, setengah kali selisih. Ya, sudutnya sama. Nah, awas cos kurang cos min 2 sin sin. Min 2 sin sin tetap sudutnya setengah kali jumlah, setengah kali selisih. Paham ya? Dia datang dari situ, dipelajari di SMA kan. Nah, ini kebalikan sekarang. 2 sin X, 2 sin X tambah cos Y. Jadi sini tulis 2 sin X kali cos Y. Terus ini 2 kosin. Terus ini 2 cos cos. Terus ada lagi 2 min 2 sin sin. Ya, min 2 sin sin. Y ya. Nah, kita lihat 2 sin cos berasal dari sin tambah sin enggak? Sin tambah sin. Jadi sin ditambah sin. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Kalau ini Anda turunkan seperti yang atas, sama katanya ini. Nah, itu enggak. 2 kosin ini berasal dari apa? 2 kosin berasal dari sin kurang sin. Sin kurang sin. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. 2 cos cos paling gampang. Cos tambah cos. Ya. Cos tambah cos sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Kemudian min 2 sin sin berasal dari cos kurang cos. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Nah, kenyataannya orang tidak menggunakan min 2 sin sin, tapi ini dikali min 1. Coba kali min 1. Ini kalau kita kali min 1, apa terjadi? Ini plus kan? Plus 2 sin X cos 2 sin X sin Y. 2 sin sin kan? Ini menjadi apa? Ini min nggak sini? Dikali min, letak belakang. Min cos X plus tambah Y. Ini min kali min plus. Plus cos X min Y. Jadi kalau 2 sin sin plus 2 sin sin, cos kurang cos, selisih dulu berjumlah. Terbalik ya. Datang dari sini. Tahu ya? Kalau mau aman, asalkan min 2 sin sin gitu. Ya, lebih gampang. Ini plan di SMA Anda dulu ya. Oke. Nah, ini kalau jumpa gini ada 2 cara. Cara pertama bisa kita kerjakan dengan rumus reduksi. Cara kedua dengan yang itu 2 cos gitu. Ya. Kalau dengan rumus reduksi tidak diajar ya. Oke. Yang paling gampang ya ini sama dengan dikali 2 dikali setengah. Sama enggak? Setengah kali 2 kan 1. Jadi kosinus dari 3x kali cos X dx. Nah, setengah kali 2 cos cos. Tadi 2 cos cos adalah cos tambah cos kan. Jadi sini cos ditambah cos. Sudut pertama jumlah ya, sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Kurung dx. Hasilnya apa? Setengah kali kosinus 4x ya enggak? Ditambah kosinus 2x. Ini dipecah menjadi 2 integral. Setengah kali integral cos 4x dx ditambah integral cos 2x dx. Nah, nama sudutnya ini boleh begini boleh ya.
Nggak sama, harus samakan. Cos U DU. Ya, harus sama. Jadi ini setengah, nanti kasih jarak ya. Kosinus dari 4X, ini D 4X. Berapa turunan dari 4X? 4 DX enggak? Turunan 4X, 4 kali. Turunan X kan 1 DX. Ada 1, 4 kali DX. Dan jadi kelipatan 4. Supaya 4 dia 1, depannya kali berapa? 1/4. Ya enggak? Terus ditambah dengan, ya, ditambah dengan integral dari cos 2X, D dari 2X. DU, ya, cos U, DU. U-nya 2X. Nah, ini turunan dari 2X berapa? Turunan dari 2X adalah 2 kali X turunannya 1 DX. Jadi kelipatan 2. Supaya 2 1 di depannya kali 1/2. Sehingga ini hasilnya berapa? 1/2 kali 1/4, 1/8. 1/8. Integral cos U DU apa? Ini juga salah tanda. Integral cos U DU adalah apa? Sin U. Enak. Tambah setengah kali setengah, 1/4. Integral cos U DU adalah sin U. U-nya 2X. Tambah C. Sebenarnya ke sini sebelah benar, tetapi ini kalau diteruskan, nanti jawabannya sama dengan kalau kita menggunakan rumus reduksi. Karena reduksi, kalau Anda buka web saya tahu enggak? Carinya mudah, sebenarnya nanti saya tunjuk aja ya. Baik. Jadi ini yang reduksi gini, integral cos 3X kali cos X, soalnya sama ya. Cos 3X itu ada istimewanya enggak? Apa tuh? Ada sin 3X, ada cos 3X. Ini pelajaran mungkin di SMA ya. Apa? Ini yang tadi Anda tunjukkan cos A plus B, cosin sin. Ya, asalnya dari situ. Ini jadinya kalau sin itu 3 kurang 4, ini cara ingatnya. Kalau cos itu 4 kurang 3, terbalik. 3 itu milik siapa? Milik sin pangkat 1 X. Cos juga 3 ini adalah cos pangkat 1 X. Sedang 4 adalah kalau sin pangkat 3 X. Kalau cos adalah cos pangkat 3X. Benar dapat nih? Ya. Dasarnya ini ya. Paham ya? Oke, kalau sudah yang tadi ini. Nah, ini kita pecah menjadi cos 3X adalah dari 4 kurang 3. Ya, 4 kurang 3. Ini adalah kalau 3 cos pangkat 3X, kalau 3 adalah cos pangkat 1X kali cos X dx. Sehingga hasilnya, oh, ini pangkat, oh ya, pangkat 3. Pangkat 3 dikali pangkat 1 berapa? 4-nya bisa keluar. Cos pangkat 3 kali cos pangkat 1, cos pangkat 3 berapa? 4 dx. Min 3 keluarkan. Cos X kali cos X, cos kuadrat X. Nah, rumus reduksi untuk cos, ya. Kalau pakai rumus reduksi pendek jalannya, tapi kalau yaitu integral dari cos pangkat nx dx, ini juga integral parsial pakai ini kalau buktinya. Ini sama dengan seperpangkat kosinus pangkat n-1 kali pasangannya, di mana ada cos, di situ ada sin. Ini yang sering dipakai di integral substitusi trigonometri. Ada? Belum dapat berarti? Oke. Ditambah penyebutnya n, pembilangan 1 kurang dari penyebut, integral. Kalau sini cos pangkat n-1, sini cos n-2 x dx. Nah, sekarang kita masuk ya. Ini. Pangkat 2 sama pangkat 4 saya kerjakan. Jadi ini 4 kali n-nya 4. Namanya seper n, kita lingkar ya, seper n. Cos pangkat n. Ya. Cos pangkat n-1. Ya. Cos pangkat n-1. Kali pasangannya, di mana ada cos itu ada sin. Ditambah dengan n-1 di atasnya. Integral dari cosinus pangkat n-2. 4
kurang 2 X dx. Kurang 3 integral cos kuadrat X dx. Ya. Nah, 4 kali 1/4 berapa? 1 ya, 3 cos pangkat 3X kali sin X. Terus ini 4 kurang 1, 3. 3/4 dikali 4 berapa? Hah? 4 kurang 1, 3. 3/4 kali 4, 3 enggak? Integral dari cos pangkat 2X dx. Dikurang 3 kali integral cos kuadrat X. Apa yang terjadi? Ada yang saling meniadakan? Coret. Maka tinggallah kosinus pangkat 3X kali sin X. Karena tak tentu tambah C. Selesai. Kok hasilnya beda? Iya. Tapi bisa disamakan. Kita buktikan ya. Benar enggak sama? Kalau yang ini, yang tadi ini hasilnya mana tadi? Tadi? Ini ya? Ini yang tadi ya? Oke. Ini kita tambah yang punya apa? Sambungannya. Nah, tadi habis ini kan? Sekarang kita selesaikan ya. Ini sama dengan 1/8. Anda tahu sin 4X pakai sudut kembar. 2 sin cos. Sudutnya setengah kali. Jadi sin 4X adalah 2 sin cos. Sudutnya setengah kali dari 4X. Berapa? 2X ya? 2X. 2X. Ya. Ini volume ini. 2X. 2X. Tutup. Jelas ini? 2 sin cos. Sudutnya setengah kali dari 4X. Paham nggak? Gitu. Halo? Pernah dapat kan dia sama? Sudut kembar selalu untuk sin 2 sin cos. Kalau nya sin X, 2 sin cos, sudut setengah kali. Setengah X. Ya, oke. Kemudian yang belakangnya apa tadi? Tambah 1/4. Ya, tambah 1/4. Sin 2X. Juga 2 sin cos. 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2X, X. Ya. Tambah C. Ya. Maka ini dicoret berapa nih? 2/8 1/4. Kemudian sin 2X dipecah lagi. Karena ini dalam cos ya. Dipecah lagi jadi apa? 2 sin cos. Ya. 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2X, X dan X. Ya kan? Kemudian dikali dengan cos 2X. Cos 2X dalam cos ya. Dalam cos rumus nomor 2. Bisa ingat enggak? Cos 2X rumus 1 apa? Cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Rumus nomor 2, 2 cos kuadrat X min 1. Rumus nomor 3, cos 2X adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Ya kan? Tahu enggak tuh? Ya. Itu berasal dari yaitu tadi sudutnya ya. Tambah atau kurang gitu. Ini berarti dikali dengan dalam cos 2 cos kuadrat X min 1. Ya. Nah, ini coret nih. 2/4 apa? Setengah sin X cos X tambah C. Nah, sekarang ini menjadi setengah enggak nih? Coret, ini 1, ini 2 ya. Dan setengah sin X cos X kali 2. Setengah kali 2, 1 ya? 1 ya. Terus sin kali ya, sin X kali cos pangkat 1 kali cos pangkat 2 berapa? Cos pangkat 3. Min, ini setengah sin X cos X kali min 1, min setengah sin X cos X ditambah setengah sin X cos X tambah C. Ada yang saling meniadakan? Saling meniadakan. Itu enggak? 0 ya kan jumlahnya. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah sin X kali cos pangkat 3X. Atau terbalik. Coba lihat tadi. Hasilnya apa tadi? Terbalik ya. Cos pangkat 3X kali sin X kali cos pangkat 3X. Sama enggak? Sifat komutatif. A kali B sama B kali A. Ya. Berarti benar ya? Benar kan itu maksudnya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian yang ini yang saya ajarkan integral dengan substitusi
trigonometri ya. Ini yang nggak tahu, maaf, dulu ada profesor matematik sudah almarhum deh. Beliau mengajarnya sudah hafal loh. Susah ya, begitu ada di balik-balik itu bingung. Jadi saya ajarnya tuh biasanya bisa turunkan sendiri ya. Integral dengan substitusi ya. Trigonometri. Artinya fungsi aljabar trigonometri. Fungsi aljabar diubah jadi fungsi trigono, selesaikan integral dengan trigonometri, hasilnya trigonometri kembalikan ke aljabar lagi. Jadi ceritanya tidak bisa langsung ya. Nah, ini dasar ini adalah 3 bentuk. Yang itu pertama adalah bentuk A kuadrat kurang X kuadrat. A itu bilangan ya. Misalnya 4 itu 2 kuadrat dikurang X kuadrat. Kemudian ada ini kedua ya. Ada yang bentuk A kuadrat ditambah X kuadrat nih, model Pitagoras. Ada satu lagi terbalik dengan nomor 1, X kuadrat min A kuadrat. Ini kan A kuadrat kurang X kuadrat, ini terbalik. X kuadrat kurang A kuadrat. Nah, kita pakai yang nomor 1 dulu. Akar dari A kuadrat kurang X kuadrat. Ya. Dan setiap model ini selalu ada 2 cara. Mengapa? Ada nanti alasannya apa. Kita gunakan segitiga siku-siku sembarangan. Sudutnya theta ya. Mau pakai alfa juga boleh. Ya. Pakai theta boleh atau alfa. Nah, kalau ini kuncinya. Kalau selisih 2 kuadrat, maka elemen yang depan A adalah merupakan sisi miring. Sama ini selisih 2 kuadrat, sisi miring. Yang satu lagi, yang belakangnya, merupakan kaki siku-siku. Nah, kaki siku-sikunya ada 2, enggak? Ada kaki siku-siku vertikal, ada juga kaki siku-siku horizontal. Apa maksudnya? Kalau selisih 2 kuadrat, A yang depan merupakan yang elemen yang depan A sebelum dikuadratkan A itu merupakan sisi miring atau hipotenusa. Yang belakangnya apa? Kaki siku-siku. Kaki siku-siku ada 2, kaki siku-siku vertikal atau kaki siku-siku horizontal. Yang kosong diisi oleh akar. Pasti ya. Yang kosong diisi oleh akar. Sampai sini jelas? Nah, kemudian kita cari komponen-komponennya apa saja untuk integral ini, integral pecah integral dengan substitusi trigonometri ya. Apa hubungan X dengan bilangan A? Coba X per A apa? Hati-hati loh. X ini belum tentu proyeksi. Di hadapan sudut ini Y harusnya kan. Itu enggak? Ini theta berarti di hadapan sudut ini Y PR. Apa nih? Sinus sin theta. Kali silang X sama dengan A kali sin theta. Ya, apa X-nya. Jadi komponennya, turunan DX-nya berapa? Turunan X atau theta adalah DX per D theta adalah A dikali turunan sin apa? Cos theta. Kali silang D theta-nya, maka DX-nya diganti dengan A kali cos theta D theta. Nah, ini DX. Kemudian apa hubungan akar dengan bilangan A? Apa? Coba. Akar per A apa? Cos. Nah, itu yang saya buat tadi. Di mana ada sin, di situ ada cos. Di mana ada sin, di situ ada cos. Di mana ada cos, di situ ada sin. Di mana ada tangen, di situ ada sekan. Di mana ada sekan, di situ ada tangen. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangen. Itu kan di mana ada kotangen, ada kosekan, kokoriko. Ya. Kokoriko itu jembatan keledainya, bukan sebenarnya. Oke, sehingga ini kali silang akarnya berapa? Akar A adalah A kali cos theta. Nah, ini juga apa hubungan X dengan A? X per A apa sih? Cos ya. Pasti di bawahnya sin. Itu aja deh. Kali silang X adalah A kali cos theta. Turunan X terhadap theta apa? Dx per d theta adalah A kali cos turunannya min sin theta. Sehingga terdapat dx sama dengan min A kali sin theta kali d theta. Enak?
Apa hubungan akar A kuadrat kurang X kuadrat dengan bilangan A? Akar per A apa? Apa? Sin. Kalau lupa, di mana ada cos, di situ ada sin. Itu pasti itu. Ini adalah pasangan yang abadi sepanjang masa. Ya. Dari silang, sehingga akar A kuadrat kurang X kuadrat adalah A kali sin theta. Sudah jelas? Komponen ini yang dimasukkan ke dalam integral. Ya, fungsi aljabarnya kita ubah menjadi fungsi trigonometri. Oke. Sudah paham sampai sini? Mungkin yang Anda masih ingat enggak? Ada model soalnya begini. Integral dx per akar A kuadrat kurang S kuadrat. Apa hasilnya? Ada yang tahu? Arcus sin X per A tambah C. Nah, kita lihat. Betul enggak dapat arcus? Nah, ini kita ganti. Ya, kita ganti. Yang kiri ini ya, yang kirinya. Karena arcus sin nanti sama dengan min arcus cos tambah pi per 2. Anda tahu hubungannya? Arcus sin tambah arcus cos adalah pi per 2 radian. Arcus tangen tambah arcus kotangen adalah pi per 2 radian. Pi per 2 itu 90 derajat. Siku-siku. Arcus sekan tambah arcus kosekan tambah arcus kotangen. Sorry. Arcus sekan tambah arcus kosekan adalah pi per 2 radian juga. 3 pasang. 3 pasang. Nah, ini kalau kita masukkan coba. dx-nya berapa? Coba yang kiri. Tadi Anda lihat di sini dx-nya berapa? Yang kiri. Yang kiri dx adalah A cos theta d theta ya. A cos theta d theta. Jadi ini aljabarnya diganti trigono. Akarnya berapa ya yang kiri? A kali cos theta. A kali cos theta. Apa yang terjadi? A-nya coret, cos-nya coret. Benar? Maka tinggal apa? Maka tinggal integral d theta. Integral theta apa? Theta tambah C. Nah, kita ambil di sini. X per A adalah sin theta. Coba salin. Sin theta adalah X per A. Coba. Sin theta adalah X per A. Maka theta adalah sudut pusat, arcus ya. Arcus itu sudut pusat dari sinus yang harganya X per A. Halo? Ngerti enggak nih? Bingung. Oke. Jadi kalau kita ganti sini, theta itu apa? Arcus itu sudut ya. Sudut dari sinus yang harganya X per A. Tambah C. Jadi ini. Mungkin mengenai arcus sudah pernah dapat. Oke. Arcus itu begini. Kalau sin 30 derajat berapa? Setengah kan? Kalau sin 30 derajat setengah. Derajat diubah jadi radian berapa? Pi per 6 enggak? Pi per 6 ya, sama dengan setengah. 30 derajat pi per 6. Pi itu 180 derajat bagi 6. Maka sudut pi 6, pi per 6 ini kan sudut. Adalah sudut pusat, arcus ya. Arcus itu artinya sudut pusat dari sinus yang harganya setengah. Lengkap Mas? Halo? Hah? Ya, inverse. Ini saya tahu, Ibu Siti ada ajarkan fungsi transenden. Fungsi transenden itu ada 4. Fungsi eksponensial, A pangkat X. Fungsi logaritmik, log X bilang pokok A. Fungsi trigonometri, ya tahu sin, cos, tangen, 6 deh. Fungsi siklometri, ini arcus. Siklometri. Siklometri ini yang arcus, sudut ya. Jadi pi per 6 ini kan sudut pusat dari sinus yang agak setengah. Contoh lain lagi misalnya. Tangen 45 berapa? 1. Ya. Sudut 45 apa? Diubah jadi radian. Pi per 4 enggak? 180 derajat bagi 4. Sama dengan 1. Maka sudut pi per 4 adalah sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari tangen yang harganya 1. Maka arcus tangen 1 adalah pi per 4. Sudah jelas? Ya. Pengertian ini ya.
Sudut itu sudut. Itu yang disebut fungsi. Ini adalah fungsi fungsi siklometri ya. Siklometri. Jadi ini adalah inverse dari fungsi trigonometri. Ya. Oke. Nah, sudah jelas ya, kita bukti tadi yang rumus ini bahwa integral dx per akar a kuadrat kurang x kuadrat adalah ini ya, adalah a kusin x per a tambah c. Bagaimana tangan? Nah, kita lihat lagi ya. Kita bagi dua lagi. Ini penting tahu ya. Akar dari a kuadrat tambah x kuadrat. Akar dari a kuadrat ditambah x kuadrat. Coba. Ini menggunakan segitiga siku-siku. Theta. Theta. Kalau jumlah kuadrat kalau jumlah kuadrat ini yang modelnya adalah Pythagoras. Sorry. Pas. Oke. Ya. Kalau jumlah kuadrat begini, A dan X sebagai apa? Kaki siku-siku. Nah. Jadi X-nya bisa di sini, A-nya bisa di sini. Atau terbalik, kakinya itu X-nya di yang horizontal, A-nya yang vertikal. Bisa terbalik ya. Bisa terbalik. Nah, yang kosong ini adalah akar A kuadrat ditambah X kuadrat. Ini juga. Akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat. Sekarang apa hubungan X dengan A? X per A apa? X bagi A? X per A tangan ya. Tangan. Tangan theta. Ya, tangan theta. Terus sehingga garis silang. Garis silang. Sehingga X adalah A kali tangan theta. Nah, turunan X terhadap theta adalah A kali turunan tangan apa? Sekan kuadrat theta. Kali silang d theta-nya, maka dx adalah A kali sekan kuadrat theta, ya, kuadrat theta kali d theta. Ini kuadrat ya. Pangkat 2 ya, sekan pangkat 2. Oke. Nah, ini ya dx-nya nanti diganti. Terus apa hubungan antara akar dengan bilangan A? Akar A kuadrat ditambah X kuadrat dengan bilangan A apa? Nah, sekan ya. Kalau apa akar kan kosinus. Kebalikan kosinus adalah sekan. Betul. Nah, itu yang pasangan tadi. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Itu yang saya bilang pasangan abadi. Ya. Garis silang, maka akar adalah sama dengan A kali sekan theta. Ya, jelas ya. Nah, ini juga apa hubungan X dengan A? X per A apa? Kalau A per X tadi ini tangan, X per A sini adalah kebalikan tangan apa sini? Tangan. Ya enggak? Ke tangan enggak? Garis silang X adalah A kali kotangen theta. Turunan X terhadap theta adalah A kali turunan kotangen apa? Min kosekan kuadrat theta. Enak. Kali silang d theta-nya, maka dx sama dengan min A kali kosekan kuadrat theta d theta. Ya. Kemudian apa hubungan akar A kuadrat ditambah S kuadrat per bilangan A? Akar per A. Kalau A apa akar sinus, akar per A adalah kebalikan sinus apa? Kosekan. Itu hubungannya. Di mana ada kotangen, di situ ada kosekan. Kokoriko, ini ada kokoriko. Koko, ada dua kan? Koko. Kokoriko itu tidak ada artinya, kokoriko itu nama ya. Jadi untuk ingat kotangen, kosekan, kotangen. Oke ya.
Jelas ini dikali silang sehingga akar A kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan A kali kosekan theta. Nah, Anda udah tahu ini. Nah, yang kiri ini kalau saya ambil yang kiri ini, saya buktikan, oh ya ini. Ini kalau akarnya saya hilangkan di pangkat 2 kan apa sih? Akar di pangkat 2 hasilnya. Akar A kuadrat tambah S kuadrat di pangkat 2 sama dengan A kali sekan theta di pangkat 2. Hasilnya apa? A kuadrat ditambah S kuadrat adalah A pangkat 2 kali sekan kuadrat theta. Benar? Nah, kita masuk sini. Integral dari dx per A kuadrat ditambah X kuadrat, hasilnya nanti 1 per A atus tangan X per A tambah C. Nah, kita lihat benar nggak? dx-nya berapa? Benar dx-nya. dx-nya adalah A kali sekan kuadrat d theta ya. A kali sekan kuadrat d theta. Terus A kuadrat tambah S kuadrat, mana yang bawah tadi? A kuadrat tambah S kuadrat adalah A kuadrat kali sekan kuadrat. A kuadrat kali sekan kuadrat theta. Anda lihat sekan kuadrat bisa coret. A-nya coret 1 enggak? A-nya coret 1. Sehingga ini terjadi apa? Ini jadi 1 per A dikeluarkan, tinggal d theta. Nah, Anda tahu 1 per A kali integral d theta adalah theta tambah C. Nah, sekarang Anda lihat sini. Tangen theta adalah S per A. Coba ya. Tangen theta adalah X per A. Maka sudut theta adalah apa? Arcus apa? Sudut pusat dari tangen yang harganya X per A. Mau dikurung boleh ya. Jadi kita ganti nih 1 per A kali theta itu adalah arcus tangen dari X per A. Inilah menjadi rumusnya. Sudah jelas ya. Ini pembuktiannya langsung bukan model dibalik ya. Dulu kan kita belajar diferensial dibalik gitu ya. Itu ada juga ya, ada juga bisa juga. Tapi ini yang substitusi trigonometri. Oke? Mungkin bosan ya belajar ini. Tapi ya sekali lagi karena Anda engineering tahu kan? Teknik itu harus ya belajar kalkulus untuk menyelesaikan masalah-masalah fisika sebetulnya. Ya kan? Fisika dan kalkulus itu satu ikatan yang erat sekali. Ya. Oke. Nah sampai sini ada ini. Nah kebalikannya lagi yang satu lagi sama juga modelnya. Ya. Itu yang apa? Akar dari X kuadrat kurang A kuadrat ya bersama. Yang dua ini penting Anda tahu. Oke. Yang lain? Silakan. Baiknya bukan memilih. Ini betul-betul pokok. Baik. Kita lihat. Oke, kita lihat. Nah, saya terangkan pecah bagian ini. Ini penting. Pecah bagiannya nanti juga ketemu di Laplace transformasi Laplace. Ya, transformasi Laplace. Kalau saya ditunjuk mengajar kalkulus 2, ya kita jumpa. Ya. Oke. Baik. Tahun yang lalu kebetulan saya dapat royaltinya berupa buku, 100 lebih. Ya, ada sumbang ke pustakaan 50. Kemudian saya bagi ya, waktu itu saya bagi ke mahasiswa yang saya ajar. Jadi sekarang tinggal paling 10 buku. Itu arsip ini. Baik. Jadi tadi apa? Integral pecah bagian ya. Bahasa Inggrisnya partial fraction. Ya. Integral pecah bagian. Jadi
Kalau misalnya penyebutnya adalah X kurang 3 kali X tambah 3 atau terbalik gitu ya. Di atasnya adalah misalnya 2X tambah 5 gitu. Ini bisa dipecah menjadi 2 pecahan apa tuh? Penyebutnya lihat, satu X min 3, satu lagi X tambah 3. Ya. Yang dinamakan pecahan apa? Minimal pangkatnya 1 kurang dari penyebut. Kalau ini X pangkat 1, sini X pangkat berapa? 0 kan? Ya enggak? Ada koefisiennya A. Oke. Ini X pangkat 1 enggak? Berarti X pangkat 0 pembilangnya. Koefisiennya B. Nah, ternyata X pangkat 0 itu 1 enggak nilai? 1 kan? Nah, jadi hasilnya apa? A per X min 3 ditambah B per X tambah 3. Artinya, kalau X pangkat 1, pasti di pembilangnya adalah X pangkat, adalah berupa bilangan. AB itu dari koefisien tadi kan? Bilangan. Ya. Tahu ya? Ngerti enggak nih? Oke. Mungkin saya kasih contoh ya. Oke. Kasih contoh. Integral dari X kuadrat min 6X plus 8. Terus ini adalah X min 3. DX-nya bisa di tengah atau di atas. Ya kan? Gini, kalau Anda jumpa gini, coba tes. Apakah turunan dari penyebut terkandung pada pembilang? Coba tes ini. Turunan dari penyebutnya berapa? Coba kita hitung. Berapa? X kuadrat turunkan berapa? 2X. Min 6X turunkan 6. 8 turunkan 0. Enak. 0 ya tulis. Kurung kali DX. Ya, DU. Ini DU. U-nya sekian DX. Jadi bisa dikeluarkan 2 nih. Difaktorkan. Keluarkan bilangan 2. Tinggal X min 3. Apakah ada terkandung pada pembilang? X min 3. Coba lihat. Ada enggak X min 3 kali DX? Kalau ini ada, enggak usah pakai pecah bagian. Langsungnya Anda buat sini apa? Integral D penyebut per penyebut. Ini saya ingat. Integral penyebut per penyebut. Penyebutnya sendiri adalah X kuadrat kurang 6X tambah 8. Sini X kuadrat kurang 6X tambah 8. Di mana turunan ini adalah berapa? 2 dikali X min 3 kali DX. Yang ada sini apa? X min 3 kurung kali DX. Terjadi kelipatan 2 enggak? Supaya 2 menjadi 1 dikali berapa? 1/2 enggak? Karena 1/2 kali 2 kali X min 3 DX kan X min 3 DX. Cocok enggak? Sehingga ini hasilnya setengah kali integral D ini bentuknya apa? Integral DU per U adalah ln H mutlak U. Ya enggak? Integral DU per U adalah ln H mutlak U tambah C. Selesai. Asal dia memenuhi syarat itu. Paham ya? Tapi kalau nggak sama dengan turunan dari penyebut tidak terkandung pada pembilang, tidak itu cara biasa kita kerjakan. Oke? Paham maksudnya? Nah, kita contohnya misalnya. Atau yang ini juga bisa nggak pakai pecah bagian? Bisa, tapi panjang jalannya. Ya. Kita ambil soal yang sama lagi. Oke, integral apa? X min 3 dx per X kuadrat kurang 6X tambah 8. Ya. Tadi kita uraikan, ini ternyata bisa diuraikan. Jadi apa? Kita uraikan, jadi saat X min 2 kali X min 4 enggak? Jumlahnya min 6, ya, jumlahnya min 6, asik kalinya 1 kali 8, ujung kali ujung. Ini artinya 1x kuadrat kali plus 8, 8. Kalau kita uraikan, 8 itu 2 kali 4 enggak? Kalau itu sini 2 tambah 4 plus 6, ini min 6. Nah, harusnya mereka min dua-duanya. Min 4, min 2, min 2, min 4. Ya enggak? Kalau dikalikan plus 8, jumlahnya min 6. Cocok? Nah, baru Anda hilangkan integralnya. Hilangkan integral dx, tinggal X min 3 per X min 2 kali X min 4.
sama dengan apa? Pecahannya ini kan. Ingat tadi, kalau ini pangkat 1 di atasnya apa? Bilangan. A. Ini juga pangkat 1, bilangan. Jelas sampai sini? Paham nggak ini? Ini namanya pecah bagian atau partial fraction. Ya. Nah, mencari A dan B-nya ada 3 cara. Cara pertama adalah cara identitas, mengidentikan kiri dan kanan. Ya. Nah, kita kali dengan KPK-nya. KPK-nya berapa sini? X kurang 2 kali X kurang 4. Ini sebut kelipatan persekutuan kecil. Enak. KPK, bukan Komisi Pemberantas Korupsi. Lain ya. Jadi, ya mirip KPK juga kan. Jadi ini kelipatan persekutuan kecil. Nah, kita kalikan. Artinya apa nih? X kurang 3 per X min 2 kali X min 4. Ini jalan panjangnya ya. Dikali dengan KPK X min 2 kali X min 4 sama dengan pecahan A per X min 2 dikali KPK adalah X min 2 kali X min 4 ditambah B per X min 4 dikali KPK X min 2 kali X min 4. Apa yang terjadi? Di sini semuanya coret. Betul nggak? Yang ini X min 2 coret. Yang sini X min 4 coret. Betul nggak? Jadi ini tinggal apa? Pembilang aja enggak? Yang paling kiri ini tinggal pembilang saja. Terus yang ini tinggal A kali X min 4. Ditambah B kali X min 2. Sebetulnya Anda lihat ini apa ya? Kalau Anda lihat sini A kali silang. Betul nggak? A kali X min 4 tambah B kali X min 2. Betul nggak? Dari silang. Sebetulnya. Ya. Oke, sudah dapat ini. Barulah kita cari harga non fungsinya. Harga non fungsinya kita ambil dari sini. Kalau X kurang 2 sama 0. Oh enggak, ini sorry. Cara identitas ya. Kaliin aja. Jadi X kurang 3 berapa? X kurang 3 sama dengan A kali X, AX. A kali min 4, 4A. B kali X, BX. B kali min 2, min 2B. Nah, yang X dengan X kita gabung. Bilangan dengan bilangan kita gabung. Ya, hasilnya apa? Hasilnya X min 3 sama dengan, coba lihat. X-nya AX dan BX. Tambah BX. AX tambah BX dikeluarkan apa? A tambah B kurung kali X. Ya nak? Terus yang ini min 4A min 2B. Min 4A min 2B. Nah, ini cara identitas. Koefisien X ya. Koefisien X sebelah kiri berapa? 1 nanti. Berapa koefisien X pada sebelah kiri? 1. Sama dengan di sini A tambah B. Terus bilangan. Bilangan sebelah kiri berapa? Bilangan. Ya, ini tulisannya. Bilangan sebelah kiri berapa? Adalah min 3. Sebelah kanan apa ini? Semua nih. Min 4A, min 2B. Misalnya Anda mau menyamakan apa nih? 2B mau hilangkan. Kalau 2B mau hilangkan ini kali berapa sih? Ini B-nya 1, ini min 2, ini kali 1, ini kali 2, ini kali 1 enggak? Ya kan? Supaya sama jumlahnya berlawanan, tandanya berlawanan di jumlahnya deh. Kalau sama dikurangi. Nah, ini kali 2 berapa? 2 sama dengan 2A tambah 2B. Terus yang baris kedua dikali 1 tetap salin saja. Min 3 adalah min 4A min 2B. Nah, 2B dengan min 2B dan plus 2B kalau kita jumlahkan 0. Halo? 2B tambah min 2B 0. Nah, 0 ya. Jadi ini menjadi apa? 2 tambah min 3 min 1. 2 tambah min 4 berapa? Min 2A. Ya enggak? Min 4 tambah 2 kan min 2. Berapa A? A adalah min 1 dibagi min 2 adalah setengah. A dapat. Nah, kemudian ambil sini. A tambah B adalah 1.
A tambah B adalah 1. A bernilai setengah. Kalau kita kurangi, A kurang A. A kurang A. Habis, tinggal B. B berapa? B sama dengan 1 kurang setengah berapa? Ya, setengah. Sudah dapat. A-nya setengah, B-nya setengah. Jelas sampai sini? Capek ya? Saya ngerti kalau di BES ini atau ASO ini kuliahnya dari pagi sampai sore. Dor, ya. Jadi kalau capek wajar. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ini mencari A dan B-nya. Cara pertama adalah cara identitas namanya, ya. Ini cara identitas. Ya, cara identitas. Nah, yang kedua adalah harga non fungsi. Harga non fungsi, ya. Kita salin lagi tadi. Mana dia tadi? Salin. X min 3 bar X min 2 kali X min 4 sama dengan ini X min 2. Koefisiennya A tambah ini B per X min 4. Sama caranya tadi juga dikali KPK. Nah, ini boleh langsung ya kalau ngerti. Ini kalau dikali KPK-nya adalah X min 2 kali X min 4, berarti penyebut hilang nggak? Tinggal pembilang saja. Terus ini sifatkan silang ya, ini tuh. A kali ini tambah B kali ini. Enak. Jadi A kali X min 4 ditambah B kali X min 2. Nah, ini agak non fungsi ya. Agak non fungsi itu gini, X kurang 2 ini kita ambil, pakai warna lain. Kita pakai warna yang merah. X kurang 2 sama dengan 0. X berapa? 2. Kalau ini X kurang 4 sama dengan 0. X berapa? 4. Ya kan? Nah, sekarang dimasukkan. X sama dengan 2. Kita masuk sini. X sama dengan 2. Oh, yang ini yang yang saya kotaki ini yang dimasukkan ya. Sehingga ini dimasukkan jadi apa? 2 dikurang 3 adalah A kali 2 dikurang 4 ditambah B kali 2 dikurang 2. Nah, ini 2 kurang 2, 0 tadi. Ya, hilang. Tinggal ini. Tinggal 2 kurang 3 berapa? 3 tadi ya. 2 kurang 3 min 1. Ini 2 kurang 4 min 2. Min 2 A. Berapa A? A adalah min 1 dibagi min 2 adalah setengah. Nah, ini untuk X sama dengan 2. Dimasuk lagi X sama dengan 4. Masukkan 4 ya. X-nya ganti 4. 4 dikurang 3 sama dengan A kali 4 kurang 4. Ya, X-nya ganti ya. B 4 dikurang 2. 4 kurang 3, 1. Ini 0 ya. 4 kurang 4, 0. Hilang. Ini 4 kurang 2, 2. 2B. Berapa B? B adalah 1 dibagi 2. 1 bagi 2, setengah. Sama ya. A-nya setengah, B setengah. Satu lagi, jalan lintas atau alias tol. Gimana? Ada yang tahu? Sebetulnya itu duplikat dari cara harga non fungsi ini namanya. Oh ya, ini namanya harga non fungsi ya, cara kedua. Harga nol fungsi. Ini sering Anda pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah teknik ya, banyak. Baik. Selesai A dan B. Sekarang cara ketiga. Jalan lintas. Jalan lintas atau alias tol. Dan cepat. Gimana? Jadi kan X min 3 per X min 2 kali X min 4 sama dengan A per X min 2 ditambah B per X min 4. Nah, kalau cari A, B-nya dianggap 0. Jadi kita ambil yang ini nih. Ini sama dengan ini. Kita salin ya. X kurang 3 per X kurang 2 kali X kurang 4 sama dengan A per X min 2.
Coba Anda lihat di penyebutnya kiri dan kanan ada yang sama? X kurang 2. Betul nggak? Ini 2 kan? X kurang 2. Nah, harga non fungsinya berapa sini? X kurang 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2 enggak? Halo? Masukkan sini. Jadi A sama dengan berapa? Ini tinggal A kan? A sama dengan, masukkan sini. 2 dikurang 3 per 2 dikurang 4. Dan yang X min 2-nya coret. Tinggal berapa nih? 2 kurang 3 min 1, 2 kurang 4 min 2, hasilnya 1/2, setengah. Begitu juga mencari B. Kalau ini sama-sama linear ya. Bisa sama linear, B berapa? A-nya dianggap 0. Berarti sini X min 3 per X min 2 dikali X min 4 sama dengan B per X min 2. Ini pakai harga no fungsi juga kan. Nah, yang kita coret apa nih? B-nya tadi min 4 ya, sorry. Min 4. Berarti yang kita coret sini X min 4 enggak? Nah, kalau ini X min 4, berarti ini X kurang 4 sama dengan 0, berarti X berapa? 4 ya, kita masukkan sini. Jadi ini kita masukkan B sama dengan 4 kurang 3 per 4 dikurang 2 kan, X kurang 2. Hasilnya 4 per 3, 1, 4 kurang 2, 2. Langsung B. Udah, 3 cara kan. Baru kita selesaikan. Cara menyelesaikannya kita salin yang ini. Yang kita salin adalah pecahan yang terurai tadi. Nih. Kita salin ya. X min 3 per X min 2 kali X min 4 sama dengan A per X min 2 tambah B per X min 4. Nah, caranya ini diintegralkan, kurung, kali dx, integral kali dx pada pembilang, integral kali dx pada pembilang. Nah, masukkan A-nya berapa tadi? Sama ya. A-nya setengah, B-nya setengah. Masuk aja. Jadi A-nya setengah dx per X min 2. B-nya juga setengah, ya, setengah per X min 4. Setengahnya boleh keluar? Boleh. Keluarkan. Kemudian D dari penyebut per penyebut. Penyebutnya berapa? X min 2. Turunannya berapa? X turunkan 1. X turunkan 1. 2 turunkan 0. Kurung kali dx. Ya, X turunkan 1. Min 0. 2 turunkan 0. Kurung ke dx. 1 kurang 0 kali dx. Dx enggak? Sama enggak? Oke. Di sini yang di ke situ. Ini yang dilingkari. Ini dia kan. Nah, yang satu lagi yang ini juga sama. Ditambah, ya, ditambah setengahnya dikeluarkan, integral D dari penyebutnya X min 4 per penyebutnya X min 4. Nah, turunan dari penyebut ini berapa? Turunan dari penyebut X turunkan 1, 4 turunkan 0, kurung kali dx. 1 dx enggak? Sama enggak? 1 dx. Nah, langsung ini dapatnya setengah integral du per u apa? Ln H mutlak u. Tambah setengah integral du per u ln H mutlak u. Terakhir tambah C. Coba keluarkan setengahnya. Setengah dikeluarkan tinggal apa? Ln X H mutlak X min 2 ditambah setengah ln X min 4. Tengahnya udah keluar. Tengahnya sudah keluar ya. Tidak ada. Ya enggak? Tengahnya udah keluar. Tambah C. Ini kurung tutup. Nah, log A tambah log B enggak? Halo? Log A tambah log B kan? Sifat logaritma. Log A kurang log A per B. Jadi berarti sini sama dengan setengah kali log A tambah log AB. Jadi dikalikan ya. Jadi hasilnya ln dari AB. A-nya X min 2, B-nya X min 4. Tambah C. Jadi ini hasilnya setengah. Ini boleh buka kurung. Ln. Ini dikalikan nih. X kali X kuadrat. Min 2 tambah min 4. Min 6 kali yang sama X. Tambah 2 kali min 2 kali min 4 plus 8.
Sama enggak yang pertama tadi yang jalan langsung? Halo? Di atas tadi, mana ya tadi? Ini, sama enggak? Nah, makanya dicek dulu apakah turunan dari penyebut terkandung pada pembilang. Oke ya. Enggak jelas sampai sini? Nah, ini yang linier. Hati-hati yang berikutnya yang saya kata ada hubungan dengan itu ini. Kalau ini adalah pangkat 2, perhatikan ya ini pecah bagian. Kalau ini pangkat 2, yang namanya pecahan itu adalah pangkat pada pembilang 1 lebih kecil dari penyebut. Kalau ini pangkat 2 ini pangkat 1, koefisiennya A tambah bilangan B. Coba dibagi, berapa? Kalau kita bagi AX per X kuadrat ditambah B per X kuadrat. Apa hasilnya? Di X-nya coret 1 tinggal A per X ditambah B per X kuadrat. Paham maksudnya? Kalau dia pangkat 2, ini dipecah menjadi ini. X pangkat 1 dan X pangkat 2. Ya. Kita tanya pada yang apa pangkat 1-nya. Kalau ini X di atasnya apa? Bilangan A. Ya. Sekali bilangan, semua bilangan A, B. Kalau ada C, tambah C per X pangkat 3. Nah, kalau ini kita buat dalam bentuk U, nih, AU ditambah B per U pangkat 3. Oh, ini pangkat 2, BU tambah C. Misalnya gini. Hasilnya apa? Ya kan, pecahan gitu kan. Pangkat 3, ini pangkat 2, pangkat 1 bilangan. Kita bagi AU kuadrat dibagi U pangkat 3, BU dibagi U pangkat 3, C per U pangkat 3. Hasilnya apa? Ini U pangkat 2 coret tinggal A per U tambah B per U kuadrat tambah C per U pangkat 3. Ya enggak? Sudah jelas sampai sini? Nah, kalau pecahannya seperti ini. X min 2 pangkat 3. Nah, ini titik-titik atasnya enggak apa. Ini dipecah menjadi 3 pecahan. Apa tuh? Ada yang tahu? Ini X min 2 pangkat 3, baca ini X min 2 pangkat 1, X min 2 pangkat 2, X min 2 pangkat 3. Kita tanya selalu yang di pangkat 1-nya. Di atasnya apa? Kalau ini X min 2 pangkat 1 kurang 2, sini apa? Bilangan. Sekali bilangan, semua bilangan. Jelas ya? Nah, yang ekstrim ini satu lagi. Kalau ini terjadi X kuadrat plus 1. X kuadrat ya, plus 1 pangkat 3, hasilnya apa? Ini juga dipecah menjadi 3 pecahan. Ini adalah X kuadrat plus 1 pangkat 1, X kuadrat plus 1 pangkat 2, X kuadrat plus 1 pangkat 3. Jadi sampai pangkat tertingginya. Tanya ini, kalau ini adalah X kuadrat, di sini sekian X tambah bilangan enggak? AX tambah B. Benar nggak? Ini yang dipakai di Laplace transform. Transformasi Laplace. Ya. Jadi kalau ini X kuadrat, di sini sekian X tambah bilangan. Sekali sekian X tambah bilangan, semua sama. Jadi sini AB, CX ditambah D. D apa? EX ditambah F. Ya. Ini EX. EX ditambah F. Udah jelas maksudnya? Halo? Ya, hati-hati ini. Ini yang dipakai di Laplace transform. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Ya. Sebelumnya. Nah. 25. Oke. Nah. Setengahnya dikeluarin. Nah. Penyebutnya S-2, kita mau jadikan bentuk DU per U. Kita tahu integral DU per U adalah ln harga mutlak U tambah C. Ini alasannya itu. Ya, jadi kalau ada penyebutnya seperti dx per x min 5, berarti sini integral dari penyebut per penyebut. Itu enggak? Maka 1 ya.
Kalau pangkat 2 naik ke atas, pangkat min 2 jadinya. Ya. Jadi ini turunan ini berapa? Turunan dari X 1, 5 turunan 0 kurung kali dx. Hasilnya apa? 1 dx. Sama nama dx. Baru ini hasilnya integral du per u adalah ln H mutlak u tambah C. Sudah jelas? Oke, yang lain? Oh, pada diam-diam sudah capek ya? Sama, saya kan dari pagi juga. Dari setengah 9. Oke. Nggak seperti tahun yang lalu saya ngajar kalkulus 1 dan 3. Harusnya saya yang ngajar. Tapi saya minta mundur kondisi fisik saya. Mundur. Oke. Satu kelas saja sebenarnya. Ya. Karena saat di Kemanggisan saya ngajar 2 kelas. Ya. Computer Science Matematik dan satu lagi Data Science. Ya. Harusnya saya ngajarnya harusnya Computer Science Statistik juga. Penting itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Masih ada 15 menit lagi. Nah, ini yang saya ingatkan tadi, yang model ini ya. Ini di Laplace, X-nya diganti S. S itu adalah ulangan kompleks. Ya. Fungsinya S. Sebetulnya transfer Laplace itu tentang gelombang, tapi banyak hal-hal yang penyelesaian rumus-rumusnya bisa disederhanakan dengan pakai Laplace. Ya. Transformasi Laplace ya, atau Laplace transform. Kalau Anda nanti terakhir belajar tentang infinite series, di situ ada namanya deret kuasa. Bahasa Inggrisnya power series. Power series atau deret kuasa atau deret pangkat. Ya. Nah itu basicnya asalnya dari situ, dari situlah transfer Laplace diturunkan. Ya. Kalau Anda rajin buka jurnal, ada di web namanya apa? EMA. Apa itu? E itu engineering, MA itu matematik, CS itu computer science. Dan di situ ada saya nulis di volume 4, saya ada nulis tentang Laplace transform itu yang saya turunkan itu bukan basic sekali, tapi yang basic yang menemukan itu adalah Profesor Emeritus sudah almarhum ya, dari MIT. Ya. Nah, beliau itu mengemukakan namanya Arthur Matuk. Ya. Arthur Matuk sudah meninggal tahun 2021, Oktober 2021. Nah, saya menjelaskan ada yang membingungkan, kok ini tiba-tiba jadi ini. Nah, itu saya jelaskan. Tapi yang saya turunkan itu rumus Euler. Anda tahu rumus Euler? Ada rumus Euler. E pangkat I theta adalah theta ya. Cos theta ditambah I sin theta. Dan Anda tahu rumus A plus B. Anda tahu rumus kosinus A plus B adalah kokosin sin atau sin A plus B dan sin kokosin. Dari sini pakai rumus ini. Ini makanya di SMA tidak pernah dibuktikan. Ya, pakai ini. Saya lagi pernah nulis kirim ke di mana di Malang ada jurnal Mathematics Education. Tapi sekarang nggak ada jawabnya. Iya dia. Oke ya. Jadi ada ini kemudian rumus sebutkan juga rumus deret Fourier. Deret Fourier itu datang dari mana? Ya. Mungkin Anda dapat juga ya. Deret Fourier Anda dapat. Deret Fourier. Deret Fourier dapat di kalkulus 3. Saya ngajar sekarang. Di kalkulus 3. Ya. Dapat. Alright. Ada lagi? Silakan kalau ada. Oh ya absen. Saya belum absen ya. Pilih Anda. Pilih.
Tapi ini terus terlihat salah. Dia tali, iya tali Lina Yosepit Rahasia Dedi Bioli terus Christopher sama-sama matanya saya Kesia Santosa Grace Artanto Vincent Wijaya Cleopatra Amanda Penampannya Cleopatra Balani Ivan Adrian Putra Dewi Indonesia Alicia Nada Putra Lucia Marco Bima ada nama Antiu Maga yang apa dan saya nggak tahu apa yang waktu itu dengan saya pas dengan usia 70 dengan tahun ini kita ada contohnya berlaku dalam sudah begitu stok saya berikan kalau dan sedikit soalnya saya hobinya dari bisnis mengajar maka saya belajar 49 tahun di sebelumnya 2 tahun di SMA ya kalau memang saya kalau ada yang mau paling 2 orang sudah saya tak ikut ya kalau saya udah ngajar lama-lama drop ikut benar ya ya maju dulu oke ini ada pen ada mereka sorry baik kalau ada ini saya tutup ya leave